Halo adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah anak GKJ Condong Catur. Selamat pagi. Pagi. Adik-adik sudah mandi? Oh, sudah semua. Oh, ada yang belum mandi? Oh, tidak apa-apa. Ada yang sudah sarapan? Oh, sudah semua, puji Tuhan. Kali ini kakak ditemani oleh 2 orang kakak gondrong. Ada Kak Risang. Hai. Halo adik-adik. Ada Kak Elois dengan gitarnya. Sebelumnya kita menyanyi dulu ya, biar semangat ya. Oh gitu. Oke. Kita nyanyi apa ini Kak? Kita nyanyi Yesus sayang padaku. Oke? Yesus sayang padaku. Oke. Semuanya ikutin Kak Rini ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi Kak, ini Kak. Yuk, Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku. Ayo deh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sudah bersemangat ya sepertinya ya. Sudah gerak-gerak, sudah disayangi Tuhan, pasti sudah semangat. Sudah semangat. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu ya. Oke. Oke, adik-adik siap ya, kita berdoa dulu ya. Duduknya yang manis, Ya, yang manis. Oke, tangannya gimana tangannya? Kalau tangannya gimana Kak? Tangannya Oh ya. disatukan, lalu dilipat. Matanya merem, melek. Ditutup Oh, ya. ditutup matanya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Sudah kan? Siap ya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami pada saat ini sudah siap mengikuti ibadah anak. Memang masih di rumah masing-masing bersama dengan ayah ibu, juga keluarga. Tetapi kami tetap bersuka cita karena kami merasakan bahwa Tuhan sayang kepada kami. Maka sebentar lagi kami akan menyanyi, memuji Tuhan, dan tentu saja nanti kami akan mendengar kisah indah tentang kasih Tuhan kepada kami. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah anak ini dengan manis, dengan baik, tetapi dengan tetap penuh keceriaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kita sudah berdoa. Kita nyanyi lagi yuk biar kita semangat Semakin lagi. semangat. Lebih Nah, kita. ini nyanyi soal apa ini? Kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara kan? Oh iya. Kita bersaudara kan? Jadi saya boleh minta rotinya ya nanti ya. Kan kita saudara. Ya, adik-adik pasti punya saudara di rumah, mungkin punya kakak, punya adik. Tapi di dalam Yesus kita semua bersaudara. Betul kan Kak Elois? Betul ya. Kalau betul boleh dimulai ngiringin. Oh iya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk adik-adik. Diajak papa mamanya, ayah ibunya, kakak adiknya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Bagaimana? Kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita sudah nyanyi, sudah mengingat kembali bahwa kita bersaudara. Habis ini kita mau ngapain nih? Kita mau pulang. Pulang? Enggak ya? Mas Eloy sudah mau pulang? Oh belum. Ya udah Mas Eloy sendirian aja. Di sini ya. Kita habis ini ada firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Yeay. Senang ya. Tapi bukan kami bertiga yang akan menyampaikan cerita Alkitab ini, adalah Kak Ati. Dan Kak Ati ini keren, dia ceritanya dari rumah. Sama seperti teman-teman. Yuk kita ikutin cerita Alkitab dari Kak Ati. Check it out. Check it out. Terima kasih Kak Risang, Kak Rini, dan juga Kak Elois. Terima kasih juga karena pada pagi hari ini Kak Ati diberikan kesempatan untuk melayani adik-adik dalam ibadah anak pada hari Minggu ini. Oh iya, kakak juga mau mengucapkan selamat pagi buat adik-adik semua. Halo, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari Alkitab kita. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama membaca. Nanti kakak membaca dari sini, adik-adik membaca dari rumah ya. Kita akan melakukan bersama-sama. Lalu, untuk adik-adik yang masih kecil atau belum bisa membaca, jangan khawatir. Nanti kakak dan juga teman-teman yang sudah bisa membaca, kita akan membaca bersama-sama untuk kita semua. Oke adik-adik, kita siapkan yuk. Kita akan buka dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ini ada dalam perjanjian baru adik-adik. Ayo kita cari dulu. 1 Korintus 12, kita akan baca ayat keempat sampai ke-6. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 6. Nah, kakak akan membacakan buat kita semuanya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Nah, kakak yakin ketika melihat semangat adik-adik ketika memuji Tuhan tadi, maka saat ini pun adik-adik pasti juga semangat untuk mempelajari apa ya maksud Tuhan lewat firman yang ini tadi. Nah,
Sekarang kita akan memperhatikan gambar-gambar berikut supaya bisa membantu kita untuk memahami apa maksud Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan diri kalian, kita akan lihat gambarnya bersama-sama. Ayo! Wah, ada gambar apa ini ya adik-adik? Coba adik-adik perhatikan. Jumlahnya ada 2. Lalu masing-masing punya jari. Gambar apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar tangan. Sekarang coba deh adik-adik bayangin, seandainya tangan ini bisa ngobrol dan bisa menyapa adik-adik semua di rumah. Kira-kira tangan ini mau bilang apa ya sama adik-adik? Ayo kita dengarkan. Halo kalian semua, namaku adalah tangan. Aku adalah bagian tubuh manusia yang paling penting. Aku bisa menulis, aku bisa menggambar, aku bisa pegang sendok paku bakar. Bahkan aku bisa bantu ibu atau bantu ayah membawakan sesuatu yang berat. Nah, aku hebat kan? Aku bisa melakukan banyak hal untuk membantu orang lain. Tangan memang sangat hebat ya teman-teman. Wah, tangan memang luar biasa. Iya kan? Iya kan? Wow, sekarang ada gambar lain lagi. Gambar apa ini? Apa adik-adik? Oh iya, betul. Ini adalah gambar kaki. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tangan yang berbicara. Sekarang coba deh kita bayangin seandainya kaki ini juga dapat berkata-kata. Kira-kira kaki mau ngomong apa ya sama kita semua? Ayo kita dengarkan. Ada teman-teman dari sekolah minggu. Halo, aku adalah Kaki. Teman-teman, coba siapa yang bisa jawab nih? Aku punya pertanyaan buat kalian semua, tapi jawabnya harus jujur loh. Bisa ya? Sekarang coba pertanyaan nomor 1. Teman-teman semua, kalau misalnya mau pergi nih kemana-mana, misalnya aja mau main di depan rumah atau mau main sama temen, kira-kira teman-teman kalau jalan gitu pakai apa? Pakai apa? Pakai kaki. Wah, ya pasti dong, pakai kaki kan. Nah, sekarang nomor 2. Kalau teman-teman mau lari atau teman-teman mau main sepak bola, nah kira-kira teman pakai apa itu teman-teman? Apa? Pakai kaki juga? Yes, kaki memang paling hebat. Sekarang pertanyaan nomor 3. Teman-teman, kamu bisa naik sepeda nggak sih? Kalau kamu bisa naik sepeda, terus gimana caranya supaya sepedanya bisa jalan lurus gitu? Gimana? Di kayu? Oh iya, harus di kayu ya sepedanya. Tapi caranya gimana? Apa teman-teman? Pakai apa? Pakai kaki juga. Wah, hebat ya. Kaki itu memang luar biasa. Itulah aku teman-teman. Aku kaki. Kaki memang paling hebat sedunia. Iya kan teman-teman? Ada gambar lagi. Gambar apa ya ini ya? Oh iya adik-adik, betul. Ini adalah gambar mata. Ada berapa matanya adik-adik? Oh iya, ada 2. Nah, sekarang
Coba kita simak bersama ya. Kali ini giliran mata. Kira-kira kalau mata bisa bicara, mau ngomong apa ya mata sama kita semua? Ayo, sekarang kita dengarkan. Halo teman-teman yang manis, yang ganteng, yang cantik, yang baik hati, yang suka menolong ibu dan ayah. Halo, aku adalah Mata. Aku ini sangat penting buat manusia. Tanpa mata, orang bakal kesulitan kalau harus membaca dan menulis. Tanpa mata, kamu pasti juga akan susah kalau kamu mau jalan kaki, kamu mau lari-lari, apalagi kalau kamu mau naik sepeda. Ya kan teman-teman? Jadi kesimpulannya, mata adalah bagian tubuh manusia yang paling penting. Bagaimana menurutmu teman-teman? Pasti betul kan? Aku, Mata, adalah yang paling hebat. Iya kan teman-teman? Wow, ada gambar lagi adik-adik. Coba kita perhatikan, gambar apa ini ya? Ya, adik-adik betul. Ini adalah gambar hidung. Kira-kira kalau hidung ini bisa bicara, hidung akan bilang apa ya adik-adik? Coba yuk kita bayangin sebentar sambil mendengarkan. Wah, ada teman-teman dari ibadah anak di GKJ Condong Catur. Senang sekali ketemu sama kamu. Aku adalah hidung. Kamu punya hidung nggak? Punya? Pasti dong. Semua orang pasti punya hidung. Kamu tahu nggak kenapa? Karena hidung adalah bagian tubuh manusia yang paling istimewa. Tidak ada yang bisa seperti aku. Aku bisa mencium aroma makanan yang sangat enak. Aduh, jadi lapar. Dan yang terpenting, aku bisa membantu manusia untuk bernafas. Nah, itu artinya hidung itu yang paling penting banget sekali deh buat manusia agar bisa bertahan hidup. Jadi teman-teman, ayo siapa yang paling berguna di dunia ini? Pasti aku kan? Nah, adik-adik semua, saat bagian-bagian tubuh manusia itu sedang menyombongkan diri mereka, karena mereka kan punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Mereka punya tugas sendiri-sendiri dan mereka merasa yang paling penting. Mereka merasa menjadi yang nomor satu. Lalu adik-adik, tiba-tiba mereka mendengar suara. Suara apa itu? Ayo kita dengarkan bersama. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, adik-adik, setelah tadi tangan, kaki, mata, dan juga hidung mendengarkan perkataan yang tiba-tiba muncul tadi, sekarang mereka mulai berpikir-pikir. Sekarang mereka mulai merenungkan, apa iya mereka itu sebenarnya adalah satu tubuh? Masa sih? Kan mereka punya tugas sendiri, mereka punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, mereka sekarang sedang berpikir-pikir ya adik-adik. Kira-kira bagaimana ya hasil pemikiran mereka? Nah, akhirnya sekarang mereka pun menyadari bahwa mereka itu sebenarnya memang tidak bisa sendiri-sendiri.
Tangan memerlukan kaki, kaki memerlukan mata, dan memang tubuh kita semua ini bagian-bagiannya memerlukan hidung juga. Nah, adik-adik, sekarang mereka tahu bahwa dengan segala kelebihan mereka, dengan segala tugas mereka yang memang sangat penting itu, mereka tahu bahwa mereka ada untuk saling melengkapi. Jadi perbedaan itu ada supaya mereka bisa saling menghargai, mereka bisa saling melengkapi. Nah, adik-adik, perbedaan itu memang ada di sekitar kita. Bahkan adik-adik pun mungkin juga begitu. Barangkali masing-masing dari kalian mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Tapi itu bukan jadi alasan supaya adik-adik jadi sombong. Justru sebaliknya, dengan adanya perbedaan itu, dengan adanya kelebihan masing-masing, kita harusnya bisa saling melengkapi. Jadi adik-adik, kita semua punya tugas kita sendiri-sendiri, tapi tetap harus kompak, harus saling menghormati, dan tentunya saling melengkapi. Nah, adik-adik semua, dari kisah yang sudah kita dengarkan tadi, kita bisa belajar bahwa kita harus menghargai semua teman-teman kita. Barangkali ada di antara adik-adik yang pandai menyanyi. Mungkin suara kalian lebih merdu loh dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Tetapi mungkin juga ada teman yang baru belajar menyanyi, tapi dia belum pandai. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, kita tetap harus menghormati teman yang lain yang walaupun mungkin dia menyanyinya belum sepandai kita. Adik-adik, kakak yakin pasti di antara adik-adik ini ada yang pandai main musik kan? Barangkali ada yang bisa main gitar, mungkin main piano, main pianika, atau apa aja. Pasti ada kan? Nah, ketika kalian pandai main musik, itu artinya kalian punya tugas yang penting untuk melengkapi teman kalian yang lain yang barangkali mereka tidak bisa main musik, tapi mereka pandai menyanyi. Jadi, kalian bisa saling melengkapi dengan kelebihan kalian sendiri-sendiri. Lalu adik-adik, mungkin saat ini ada juga kan di antara kalian yang pandai menari? Iya kan? Kakak sering lihat loh ketika kita ada acara di gereja, itu sering ada adik-adik yang maju pentas, kemudian menari. Nah, itu adalah kelebihan yang luar biasa adik-adik. Dan juga kakak juga tahu, pasti banyak di antara kalian, terutama nih yang cowok-cowok, pasti pandai main sepak bola, mungkin jago futsal, badminton, atau olahraga-olahraga yang lainnya. Nah, adik-adik semua, sekarang pasti adik-adik sudah paham kan? Setelah tadi kita melihat gambar-gambar, lalu kita mendengarkan penjelasan. Nah, kakak harap sekarang adik-adik berusaha untuk saling menghargai, menghormati, dan tentunya rukun dengan teman-teman yang lainnya. Karena dengan adanya perbedaan itu, sekali lagi kakak ingatkan bahwa kita harus saling melengkapi, ya adik-adik ya. Nah, kiranya Tuhan Yesus memampukan adik-adik semua dan memberkati adik-adik sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang selalu rukun, yang selalu kompak dengan teman-teman yang lainnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji nama Tuhan bersama-sama dengan Kak Rini, Kak Risa, dan juga Kak Elois. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, silakan kakak. Ya adik-adik, itu tadi firman dari Kak Ati, firman yang sangat indah yang bisa kita renungkan dan kita jadikan
pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi sehari-hari kita berjalan serta Yesus. Betul. Yuk kita Jadi, nyanyi. Renungannya tadi kan indah banget, diingat-ingat ya, supaya kita bisa jalan serta Yesus setiap hari. Yes. Makanya kita sekarang mau nyanyi apa nih? Jalan serta Yesus. Oke, jalan serta Yesus. Ayo Mas Elois, jalan serta Jalan Yesus. serta Yesus. Oh harus gini ya? Ya udah. Harus kayak jalan beneran. Oke. Pelan-pelan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Udah capek belum Kak? Belum. Belum, lagi ya berarti ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Sudah senantiasa mau jalan serta Yesus. Nah nggak terasa ini Kak, ibadah kita sudah mau selesai. Ya, baru semangat ini Kak. Ya kan semangatnya bukan cuma waktu ibadah, nanti waktu habis ibadah tetap semangat karena tetap jalan serta Yesus. Oh iya, Tapi jalan serta Yesus. ibadah ini kan mau selesai, kita mau berdoa dulu ya. Ya. Yuk kita berdoa meminta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah boleh mendengar kisah Alkitab yang indah dari Kak Atik tadi. Bantulah kami untuk bisa senantiasa mengingatnya. Bantulah kami untuk bisa senantiasa melakukannya di dalam keseharian hidup kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang semakin manis dan semakin berkenan di hadapan Tuhan, orang tua, sahabat, dan semua orang. Tuhan sendiri yang sertai kami. Dan Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan selesai, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa ada bersama kami. Maka pada saat ini semua anak-anak-Mu bersatu hati menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa serta damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita dan penyertaan Roh Kudus ada beserta dengan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah. Selesai. Kita harus pamitan ini. Iya, tapi kita minggu depan ketemu lagi kan Ya, ya. di hari, ya jelas hari lah, hari Hari Minggu, Minggu. di jam yang sama. Dan jangan lupa di channel YouTube GKJ Condong Catur. Oke. Ya. Oke. Sekarang adik-adik boleh beraktivitas kembali. Dan jangan lupa jalan serta Yesus selalu. Ya, tapi tetap dalam beraktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Ya, jangan Oke. jaga jarak, pakai masker, dan Rajin cuci tangan. cuci tangan. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Tuhan berkati.